Good afternoon, Bizars. Welcome back to Podcast Masa. Pada kesempatan kali ini, kami kedatangan salah satu siswa yang jenius. Mengapakah demikian? Karena dia telah mendapatkan nilai USP tertinggi dan juga ranking 1 paralel di SMA Negeri 1 juga. Siapakah dia? Inilah dia, Mas Mafazi. Boleh kenalan dong? Ya, namaku Mafazi Ikhwan dan Hibatullah. Sekarang menginjak umur 18 tahun. Saya alumni Semasa yang berasal dari 12 MIPA 6. Oke. Gimana nih Mas kabarnya hari ini? Baik-baik, alhamdulillah sudah diundang di podcast Masa ini. Oh iya Mas, USP itu sih kan dari apa ya? Dari ujian satuan pendidikan, Oke. Dengan nilai berapa Mas? 91,5. Otomatis kan dengan meraih nilai segitu, kan juga gak semudah itu ya Mas? Iya. Boleh ceritain dong backgroundnya? Emang dari SD, dari kecil, saya tuh emang sudah mulai suka matematika. Itu awalnya diarahkan oleh orang tua saya. Dan memang kebetulan juga orang tua saya itu juga pembina matematika di salah satu sekolah. Nah, di situ ayah saya mulai mengajarkan matematika kepada saya. Nah, mulai mengajarkan juga bahasa Inggris dan juga mulai mengikutkan saya dari lomba-lomba mulai TK. Mulai TK? Ya, mulai TK. Dari TK tuh lomba pertama saya itu cerdas cermat. Cerdas cermat. Alhamdulillahnya juara 1. Oh, keren. Situ. Nah, dari situ saya juga mulai suka tuh matematika. Kemudian lanjut ke kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Kenapa tuh? Ya, kelas 5 SD itu zaman-zaman waktu anak-anak itu udah dipersiapkan untuk mengikuti ada yang namanya lomba tuh nasional OSN. Olimpiade Sains Nasional. Nah, di situ tuh memang OSN tuh terkenal karena lombanya yang berintegritas, memang yang pemerintah itu sudah mulai dulu mengadakannya. Nah, situ OSN itu dari tingkat kecamatan. Kecamatan, oke. Ya, dari kecamatan, terus kabupaten, provinsi, kemudian ke nasional. Nah, alhamdulillahnya saya lolos nasional, kemudian mendapat medali perunggu. Ya. Kemudian dari OSN itu diarahkan ke pelatihan nasional, namanya Pelatnas. Ya, dari Pelatnas itu dibagi jadi 4 tahap. Nah, itu tuh awalnya dari tahap pertama itu ada 30 anak. Kemudian disaring 6 berkurang 6 jadi tahap kedua ada 24 anak, tahap ketiga ada 18 anak. Selanjutnya terus sampai berkurang menjadi 12 anak. Nah, dari situ nanti dari 12 anak itu akan jadi tim Indonesia, tim perwakilan Indonesia yang akan dilombakan ke lomba internasional. Itu di mana ya Mas, lomba internasional ini? Kebetulan waktu itu bertepatan di tuan rumahnya Bulgaria. Itu namanya BIMC atau Bulgaria International Mathematics Competition. Nah, situ berangkat tuh 12 anak itu oleh pendamping masing-masing selama seminggu. Situ ada tes tulis dan juga tes praktikum. Alhamdulillahnya saya mendapat untuk kategori individu dapat medali perunggu, kemudian ada kategori tim juga, ya, saya juga mendapat medali perunggu. Kemudian untuk lanjut ke jenjang SMP, saya juga mulai dari kelas 1 dipersiapkan untuk OSN juga. Yang memang tadi yang saya tadi ceritakan kan OSN emang berintegritas ini kan, memang disiapkan dari kelas 1 OSN. Kemudian tapi sayangnya yang OSN ini, yang SMP ini saya cuma sampai nasional belum dapat medalinya. Cuman saya juga pernah ikut lomba namanya ASMOPS, Asian Science Mathematics Olympiad. Nah, itu di Thailand. Di Thailand, oke. Ya. Nah, di situ juga diseleksi juga dari ada beberapa puluh anak itu diseleksi menjadi 6, kali ini cuma 6 orang per tim. Kemudian di situ alhamdulillah dapat perunggu. Perunggu terus ya Mas? Iya, itu makanya itu. Nah, kemudian masuk SMA 1. Di SMA 1 ini saya masuk melalui jalur prestasi. Gak heran sih Mas. Iya sih. Nah, melalui jalur prestasi itu ya yang pakai tadi sertifikat itu kan. Nah, awal saya dengarnya tuh saya masuk SMA 1 tuh gara-gara SMA 1 tuh ada namanya program PC. PC, oke. Apa itu Mas PC Mas? Percepatan. Percepatan. Ya. Percepatan kalau nggak salah
cuma 2 tahun ya mas? Iya, Tempuhnya. cuma 2 tahun. Boleh tahu alasannya kenapa kok Mas Mafa memilih untuk masuk PC? Waktu itu saya ada kakak kelas Oke, kakak kelas. dari SMP Alfrecon. Nah itu dia masuk SMA 1 juga dan ikut PC. Katanya, pokok dia menyarankan, Fa, kamu ikut PC coba. Aku PC nih enak gitu ngomongnya. Tapi enak gak mas? Awalnya sih nggak enak. Awalnya sih nggak enak, banyak tugas kan, numpuk tugas tuh. Nggak keluar kamar tuh udah lama banget. Nah, terus dia tuh nyoba PC. Nah, masalahnya kan PC nih awalnya tuh ada seleksi kan, nggak semuanya bisa masuk PC kan, banyak tuh yang apa, yang daftar PC ada berapa puluh anak, tapi cuman alhamdulillahnya saya masuk, yang diambil itu cuman diambil 8 seangkatan. Oke. 8, kemudian udah PC. Nah bedanya PC sama yang reguler tuh, kalau reguler kan nunggu gurunya kan, kalau dikasih tugas kan nunggu gurunya, forma juga ada jadwalnya. Kalau PC ini kamu selesai tugas ya udah minta forma sesuai kecepatannya kamu aja, tapi emang harus cepet sih. Nah itu kan 4 bulan per semester ya PC. Ya udah kemudian sampai kelas 12 alhamdulillahnya nggak ada masalah yang berarti. Masalah berarti maksudnya gimana? Nggak ada yang sampai stres lah apa-apa lah, kan biasanya ke PC kan kayak stres, kalau rumor-rumornya nggak ada lah. Alhamdulillahnya lancar. Kemudian sampai kelas 12. Terus kelas 12 udah tuh mulai 12 akhir itu udah banyak uprak sama guru-guru sudah mulai menyiapkan USP dan UTBK. Nah kebetulan UTBK-nya beda itu formatnya kan sama yang tahun lalu. Yang tahun lalu kan ada mapel, fisika, matematika. Sekarang lebih ke penalaran matematika, penalaran kognitif, literasi Bindul, literasi bahasa Inggris. Nah itu emang buat kelas 12 bikin semuanya agak kaget. Ya agak kaget, saya juga lumayan kaget. Terus ya tapi gimana, yang emang udah dari menterinya kan, dari menterinya udah diubah menjadi gitu, ya udah jalani aja. Sudah, terus dari situ saya mulai berusaha tuh nyari referensi pembelajaran yang baru. Kan dari kalau yang buku-buku sebelumnya kan pada mata pelajaran tuh kan. Nah, buku-buku yang baru tuh lumayan ada tapi agak sulit nyarinya. Kemudian saya juga mulai ikut tryout. Nah, yang hasilnya lumayan. Awalnya belum bagus ya, memang kan juga perubahan format tuh kan juga bikin awalnya kayak dapat 500, 600. Nah, terakhir tuh lumayan dapat 800, 900-an. Nah, ya, dan kemarin itu udah mulai USP-nya UTBK. Nah, itu udah lumayan dibanding tryout-nya lebih susah tryout. Kayaknya rata-rata semua orang juga nyebutinnya lebih susah tryout sih mas. Iya, kayaknya emang dibuat gitu deh sama yang buat tryout deh. Emang kayak biar gak kaget gitu aja sih. Berarti pede gak sih mas kalau misalnya mau lolos pilihan 1? Semoga saja. Iya. Untuk USP-nya itu juga ada kendala, lumayan banyak kendala sih. Kan dari kalau USP kan dari materinya kan dari kelas 1 tuh. Ada beberapa persenannya kan dari kelas 1, kelas 2 sama kelas 3. Sebenarnya kan ada banyak tuh kan mapelnya kan. Ya itu juga agak kendala karena berbarengan juga dengan persiapan USP-nya juga dibandingin dengan UPRAK. Kan ada sama UPRAK ya mas? Persiapannya. Oh, persiapannya. Kan USP-nya habisnya UPRAK. Kan juga berarti logikanya kan kita nyiapin USP-nya dari UPRAK kan juga nyeling-nyelingi kan lah. Nah, UPRAK-nya kan juga, lagian UPRAK-nya itu juga banyak tuh yang kayak pameran-pameran, pentas, drama-drama gitu. Jadi lumayan nyita waktu. Nah, pas USP-nya kendalanya sih ya emang ada soal-soal yang agak susah. Tapi ya alhamdulillahnya bisa dapat segitu 91,5 itu. Oke, pertanyaan pertama mas, itu kan Mas Mafa sendiri kan anak PC kan, percepatan. Itu rapotnya tuh apakah sama ya mas, layoutnya? Sama. Kalau sama yang reguler sama, cuman penerimaannya aja yang ada waktunya yang beda. Waktunya beda ya mas? Ya. Itu berarti sekali per 4 bulan gitu ya? Ya. Oke. Aja yang beda. Berarti kalau Mas Mafa kan juga nyebutin ya persiapan popraknya sama USP-nya kan barengan. Nah itu gimana sih cara ngatur waktunya? Atur waktu ya? Ya kalau
kalau UPRA kan pada kerja kelompok tuh. UPRA harus ke sini, harus ke sini. Nah, habis dari kerja kelompok itu sempetin lah. Ya kan berapa latihan soal dari buku-buku sebelum kelas 1, kelas 2. Nah, tapi kalau nyiptin gitu jangan sampai capek. Oke. Kalau capek itu udah materi nggak mungkin bisa masuk. Udah Kemarin kan kalau misalnya kita mau belajar nih, mau persiapan ulangan, kan ya majority kan begadang ya Mas. Ya. Nah, menurut Mas Novel itu bener apa enggak sih begadang? Begadang ya? Demi belajar juga sih. Di belajar ya. Kalau saya juga pernah bergadang sih, tapi kayak outputnya kurang maksimal kalau kata saya. Disarankan untuk apa Mas? Jangan burn out banget deh. Okay. Kayak belajar secukupnya, yang penting materi yang masuk itu harus maksimal supaya nanti waktu USP biasanya tuh kan udah belajar banyak tuh sampai begadang sampai jam 3 nggak tidur kan, blank ya blank pas USP, bingung kan, blank ya. Mending kalau kata aku sih belajar secukupnya, tapi ya jangan dikit juga, ya secukupnya saja sesuai bab, cuman jangan burn out lah. Berarti kalau misalnya nih ada siswa, nah tapi dia tuh gak mau begadang, dia tidurnya agak awal, nah terus bangunnya pagi buat belajar, apakah itu disarankan juga? Ya boleh. Soalnya saya juga kayak gitu. Kan fresh itu pagi, kan juga kalau seingat saya tuh ada penelitian tuh ngomong kalau belajar pagi itu lebih efektif, soalnya otak tuh masih fresh habis dari tidur. Ya gitu. Oke. Itu sosoknya Mas Mafa ya, buat apa biar semangat untuk USP itu apa sih Mas? Pertama sih orang tua juga, orang tua kan nyemangatin pasti kan, dengan orang tua, banggain orang tua kan juga. Sama yang kedua tuh lingkungan. Kenapa nggak Mas kalau lingkungan Mas? Boleh dijelasin? Kalau kita misalnya lingkungannya kita anak-anak yang pinter gitu kan, kan kita kan kayak ada rasa kompetitif lah, bersaing, nggak mau kalah lah. Kalau misal lingkungannya kita kan anak-anak yang malas, suka main gitu, pasti kan kita juga malas-malasan lah nanti nggak mau belajar. Alhamdulillahnya sih lingkungannya saya lumayan agak kompetitif gitu, jadi juga bisa maju saya buat belajar terus, nggak mau ketinggalan. Oke, berarti pasti dong ada nih mungkin kayak masalah-masalah atau enggak kendala-kendala saat menjalani USP? Lumayan ada. Waktu itu di USP-nya tuh ada yang wifi-nya mati. Sama ada yang tablet kan itu USP kan pakai komputer sama tablet, ada yang dibagi 2 sesi, ada yang pakai di lab komputer, ada yang di kelas menggunakan tablet. Nah tabletnya tuh kadang keluar sendiri. Ya dari sistemnya tuh, dari lembar dari ujiannya. Nah itu kadang juga agak mengganggu. Kan mungkin abis USP kan udah selesai, nah ini pasti ada perasaan lega nih. Lega apakah benar ya Mas? Apa masih kepikiran gitu sih tentang tesnya? Abis USP itu kan kan saya juga masuk itu SNBP. Oke boleh. Ya, masuk nominasi SNBP kan. Alhamdulillahnya masuk. Pilihan saya kan waktu itu Teknik Industri ITB. Dan duanya saya nggak milih apa-apa. Nah, itu waktu habis USP itu masih belum pengumuman SNBP. Jadi, tapi saya tuh kayak nggak mau sombong apa-apa ya, nggak mau takabur apa gimana ya. Kayak agak yakin mau masuk kan gitu kan. Nah, jadi agak santai habis USP. Nah, cuman waktu SNBP-nya udah keluar, nah udah masuk gitu kan. Nah, ya itu agak udah mulai ya belajar lagi, mulai kerutinan setiap harinya. Teknik Industri ITB, kenapa Mas Mafa milih itu? Pertama tuh ada, di sana tuh ada saudara juga. Ada rekomendasi dari saudara, katanya kamu di industri ITB nih, nah gini. Sama kalau saya lihat dari fakultasnya industri ITB ya, teknik industrinya, itu untuk prospek kerjanya, saya lihat tuh lumayan banyak di semua sektor bidang perusahaan itu pasti dibutuhkan teknik industri. Nah, jadi wah bisa nih kayaknya teknik industri ITB menjanjikan juga prospeknya gitu. Kalau di teknik industri sendiri itu ada matematikanya ya Mas? Ada, pasti ada. Kalau saya lihat dari kurikulumnya si teknik industrinya ITB ini ada semester 1 semester 2 tuh pasti ada matematika. Kemudian semester 3 sampai semester 8 tuh lebih ke sosial, kayak ada ergonominya, ada psikologinya, ada apa juga, tapi tetap ada matematikanya. Kalau misalnya awalnya nih Mas, pasti kan kita kan sebagai siswa itu labil. Pasti oh ya aku pengennya ini, terus tiba-tiba ganti. Nah, kalau boleh tahu Mas Mafa itu awal-awalnya milihnya di mana?
Awalnya Iya. itu diarahin ke, ya emang saya juga mau ya dari kecil. Awalnya tuh saya mau jadi dokter. Oke. Nah, Nah dari dokter itu juga diarahin sama orang tua, juga sama dari BK juga diarahin ke kedokteran. Nah berhubungnya juga kan saya alhamdulillah juga ranking 1. Diarahkan oleh BK ke FK Unair. benar. Karena setahu saya kalau ranking satunya semasa itu udah dapat tempat gitu di FK Unair. Ini kalau daftar situ tuh udah pasti kemungkinan besar tuh masuk. Cuman setelah dipikir-pikir lagi, saya kok lebih dari cerita-cerita yang dari saudara saya sama saya cari-cari di internet dan apa gitu, saya lebih condong ke industri, teknik industrinya gitu. Ya udah kayak ya udahlah beranikan diri, bismillah aja, semoga pilihan saya benar gitu. Apa sih Mas yang membuat impiannya Mas Mafal masa kecil itu pengen jadi dokter tiba-tiba pindah nih? Apa yang bikin Mas Mafal tuh yakin banget kalau itu cocok? Yang pertama kan kedokteran ya, kedokteran kan harus pinter biologi sama kimia sama fisika gitu. Nah sementara saya tuh agak kurang di bidang biologi itu, dan sementara kalau teknik kan lebih banyak ke agak matematikanya, bahasa Inggrisnya kan juga agak dipakai gitu kan. Jadi ya udahlah kayaknya kalau ke kedokteran biologi, kalau saya nanti susah gitu gimana ya, kalau saya nanti kalau masuk doang mah gampang, kalau misal masuk doang ke FK-nya. Nah masalahnya kalau survive di FK Unairnya kan agak gimana ya, agak susah karena di sana kan juga ada anak-anak kan juga pada pinter-pinter itu kan. Ya, jadi saya agak pede sama yang jadi biologi saya. Emangnya Mas Mafal gak pinter ya? Kan pinter gak sih Mas, ranking 1 paralel? Ya lebih ke bidangnya aja sih, biologinya ya, lebih ke condong matematikanya aja. Pernah gak sih Mas kepikiran, oh mungkin aku nih gak pengen di ITB, aku pengen teknik industri tapi di univ lain. Nah, pernah gak sih Mas kepikiran kayak gitu? Enggak sih. Gak pernah, berarti tetap ke Soalnya kan ITB. kalau di ITB kan terkenalnya ITB kan tekniknya kan paling bagus ya, nomor 1 di Indonesia. Jadi kalau ke teknik kayak ITS kan emang bagus. Tapi kan cuman kayak agak nanggung gitu lah. Oh agak nanggung ya. oke. Dari kalau kan mending all out ke ITB-nya aja lah. Tapi juga saya sih UTBK-nya juga ngambil pilihan keduanya ITS, cuma jaga-jaga aja. Oke. Emang dibilang ITS tuh agak nanggung guys. Gak heran sih Mas. Oke, UTBK nih, gimana nih Mas? Kan pas itu tuh Mas Mafa bilang kalau UTBK-nya tuh lebih mudah daripada tryout-nya. Boleh review dong UTBK-nya? Kalau UTBK yang kali ini ya, tahun ini tuh lebih ke bacaan. Bacaan. Oke. Literasi, meskipun kan ada penalaran matematika, penalaran kognitif, penalaran kuantitatif, literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, kayak gitu-gitu kan. Nah, di penalaran matematikanya aja itu bacaan, kayak baca koran lah. Saking banyaknya tuh bacaan. Jadi ya harus bener ngambil poin-poinnya aja sih, harus cepat bacanya, harus cepat ngambil poin-poinnya aja. Kalau buat anak yang layak lama bacanya, kayak lama prosesnya tuh agak susah sih. Emang harus dilatih aja, trot gitu aja sih. Pernah gak sih Mas kalau misalnya pas ngerjain tugas, ngerjain UTBK ini ya, ngerasa kayak ngantuk gitu Mas? Kan apalagi kan ini semuanya rata-rata bacaan kalanya. Nah, enggak sih. Enggak ngantuk Mas? Soalnya kan kalau gimana ya, itu juga kan lagi adrenalinnya lagi tinggi tuh. Kalau ini nggak masuk kan gimana lagi ya, ini udah last dance-nya aku kan. Emang udah ini kan, emang kalau ini kalau gagal kan gimana kan, emang harus sudah all in di sini kan. Ya, enggak sih, enggak ngantuk. Enggak ngantuk. Berarti Mas Maka ini udah ada plan gak sih? Misalnya Nauzubillah UTBK-nya misalnya gak dapat, ada gak sih plan lain? Misalnya mandiri atau cara lain? Sejauh ini sih belum. Belum, oke. Ya semoga enggak lah. Semoga enggak. Iya, Iya. pasti enggak sih. Pasti keterima sih. Amin. Oke, sebelum kan ini kan udah bahas UTBK-nya. Persiapannya apakah sama dengan USP ya, Mas? Beda sih. Kalau USP kan kayak lebih ke drill kayak soal-soal mapel gitu kan, dari buku-buku gitu kan. Kalau UTBK nih lebih ke ngasah nalar. Nalar sama sebenarnya kalau di nalar emang kalau dipikir-pikir ya nggak begitu susah, soalnya daripada misalnya yang penalaran matematika sama penalaran kuantitatifnya tuh nggak begitu, kalau dibandingkan sama yang materi kelas 12, kelas 11 nih nggak begitu susah. Cuman ya itu nalarnya aja, karena kadang soalnya nih jebak.
Kalau yang di format yang tahun ini agak jebak, jadi kayak latih nalarnya aja banyak soal biar tahu polanya, tiap polanya soalnya gitu aja. Emang dibilang nggak susah sih, tapi kayaknya saya lihat review di internet itu katanya penalaran matematikanya tuh lebih susah dari Maple sendiri. Berhubungnya tuh soalnya selain bacaannya panjang, itu dikombinasikan sama waktunya yang sedikit. Contohnya kayak penalaran kuantitatif. Itu tuh penalaran kuantitatif itu 20 soal. Waktunya cuma 15 menit. Bayangin aja tuh 15 menit 20 soal, ngitung. Nah, berapa detik kan ya, cuma satu soal kan? Hitung. Nah, itu ya emang harus latihan soal aja sih, pola-polanya gitu. Kalau untuk penalaran matematikanya memang kemarin tuh agak ya ada beberapa yang emang lumayan ngasah nalar sih. Emang agak lumayan. Tapi ya lumayan lah kalau daripada tro tuh alat yang saya jalanin ya agak lebih susah lah. Itu kan penalaran matematika ya Mas, apalagi ini kan kurikulum baru. Otomatis kan nggak diajarin di sekolah kan. Yeah. Nah itu bagaimana sih cara mendapatkan info itu? Ngambil dari kalau saya sih ngambil dari internet sih. Sama itu juga sempat bimbel. Oke. Ya, sempat bimbel. Nah itu juga dari bimbelnya dapat soal-soal yang emang up to date sama format yang baru ini. Emang udah banyak disiapin. Oke. Ini kan apa bimbel ya Mas? Apakah itu bimbel itu sangat membantu ya Mas? Untuk supply soal lumayan. Soalnya bimbelnya tuh menyediakan banyak supply soal. Jadi kan tiap hari kalau misalnya kita lagi gabut atau apa gitu, pasti juga ngedrill soal lagi. Jadi lumayan bantu lah. Tadi kan kita bahas penalaran matematika nih. Boleh ganti ke bahasa Inggris. Mungkin bahasa Inggrisnya itu tentang bacaan ya Mas. Apakah ada grammar atau enggak ada bikin structure? Kalau bahasa Inggrisnya tuh gak ada grammar structure, tuh gak ada. Cuman bacaan. Kalau kayak di TOEFL tuh kayak reading. Iya, kalau di bahasa Inggrisnya cuma reading, ada bacaan tuh ada apa, sama kayak ada sinonim, antonim gitu-gitu. Berarti kalau di bahasa Indonesia ini juga sama dong, cuma bacaan doang ya? Iya, bacaan doang. Sama kalau bahasa Indonesia tuh kayak ada idiom-idiom juga. Idiom sama kayak sinonim, antonim juga itu. Untuk waktunya sendiri itu apakah sama ya Mas? 20 menit 15 soal? Enggak. Kalau untuk kayak beda-beda. Kayak penalaran matematika tuh 30 soal 30 menit. Jadi satu soal 1 menit. Untuk bahasa Indonesia tuh paling lama tuh 30 soal 45 menit. 30 soal 45 menit? Ya karena memang bacaannya tuh agak panjang jadi agak lebih lama dari yang lain. Untuk yang bahasa Inggris tuh 30 soal 30 menit. Kalau saya sendiri Mas, kan dikasih info kan untuk cara menjawab soal bacaan di bahasa Indonesia itu kan harus membaca pertanyaan dulu baru teksnya. Apakah itu berlaku juga ya Mas? Ya, saya juga pakai metode itu sih. Soalnya kan kalau membaca dari paragraf dari awal biasanya paragrafnya tuh ada kayak 10, 12 gitu. Iya. Kayak gitu kan itu full itu satu halaman di komputer itu. Kan ngabisin waktu banget sih. Jadi metodenya dia baca soalnya dulu, kita cari yang di paragraf tuh ada apa. Untuk bahasa Indonesia juga sama dong? Sama, kayak gitu juga. Soalnya panjang banget bacaan-bacaannya itu. Pernah gak sih Mas kalau misalnya ngerjain bahasa Inggris kan? Nah terus gak tahu arti katanya. Jadi kayak aduh ini artinya apa? Mungkin kan ditanya juga sinonim sama antonimnya. Apakah ada kendala kayak gitu ya? Kalau saya kemarin tuh sempat gak ada ya. Cuman kalau ada kendala kayak gitu, aku lihat dari konteks soal sih. Kalau konteks soalnya gimana kan pasti kan kelihatan ya. Kan juga ada pilihan ganda kan itu. Pasti kelihatan lah konteks soalnya tuh gini bisa dimasukkan lah yang lebih masuk akal nyambung gitu. Kalau kan Mas Mafa kan milihnya ITB. Nah misalnya selain UTBK sama SNBP, apakah ada jalur lain ya Mas untuk masuk ITB? Mandiri ya, kayaknya mandiri deh. Gak ada beasiswa gitu ya Mas? Kalau info saya sih kayaknya belum ada. Kalau ITS ada. Ada ITS. Oh iya Mas, saya pernah dengar juga UNER Expo. UNER Expo pernah dengar gak sih Mas? Belum. Tentang golden ticket masuk UNER. Oh, kayaknya pernah dengar deh. Mas tahu detailnya deh. Mas pernah gak mau nyoba itu kan? Gak maksudnya dulunya gak pernah tahu infonya? Gak pernah dapet infonya. Mungkin kasih tips dong Mas buat adik kelas yang kelas 11 sekarang mau naik ke kelas 12. Ya kalau tips ya, tips untuk apa nih? Tips untuk UTBK gitu. Iya, UTBK sama UTBK. Belajarnya sih sesuai kebutuhan lah, tapi juga jangan
kesedikitan juga jangan sampai kamu capek atau apa burnout gitu-gitu. Terus juga ibadah kan penting banget ibadah. Kalau jalur langit kan pasti yang nggak tahu. Nah sama kalau tugas-tugas itu kerjain terus sama jangan telat gitu. Untuk pemilihan jurusan, nah itu juga banyak-banyakin konsultasikan ke BK. Jangan sampai salah ambil pilih jurusan, jangan sampai nyesel di akhirnya juga nanti. Itu sih. Oke. Mungkin ini kan apalagi saya kan sebagai di kelas Mas Mafa itu kan kadang bingung nih mau kuliah di mana. Bagaimana cari infonya gitu Mas? Kuliah di mana gitu ya, jurusannya apa gitu ya? Gali potensi diri nggak sih? Lebih ke aku tuh senangnya di mana gitu, aku tuh sukanya di mana, aku tuh potensinya gini di mana. Kayaknya kalau bisa gini tuh aku mau masuk jurusan ini deh. Nah, sama cari-cari di internet juga. Kamu maunya di mana gitu, lebih cocok di mana sama ya. Itu lagi konsultasi ke BK sama minta restu orang tua. Oke, terima kasih. Wah, gila emang jawabannya dari Mas Mafa itu di luar nalar. Semoga apa yang Mas Mafa katakan hari ini itu bisa mendorong kita menjadi yang lebih baik. Dan juga untuk Mas Mafa, semoga kedepannya bisa lebih sukses. Amin. Amin. Saya Iggy Desa Dewana Suwarda. Dan saya Mafazi Ikhwan dan Hibatullah. See you on next segment. Dadah. Hai Bizers, kembali lagi di Podcast Masa bersama saya Lili yang akan menemani kalian di segmen kedua kali ini. Nah, tadi kan kita udah denger nih bincang-bincang Sadu sama Mas Mafazi membahas tentang nilai USP tertinggi pada kelas IPA. Tentunya sekarang kita bakal membahas nilai USP tinggi dari kelas IPS. Nah, kami sudah mendatangkan bintang tamu spesial yaitu Mbak Bunga. Bisa disapa? Hai, kenalin namaku Bunga Maulidia dari kelas 12 IPS 2. Aku sebagai peraih nilai tertinggi USP dalam program IPS. Mbak Bunga gimana nih kabarnya? Baik, Baik, kesibukannya belakangan ini apa sih Mbak? kesibukannya akhir-akhir ini itu menyiapkan keperluan mahasiswa baru dan juga keperluan tentang apply beasiswa. Apply beasiswa, Iya. Itu gimana Mbak? Itu menyiapkan berkas-berkas seperti ada nilai, kemarin juga diminta prestasi dan TOEFL, itu kebetulan yang ngedain itu dari Kemendikbud, beasiswa unggulan. Jadi kesibukannya belakangan ini lagi nyiapin berkas-berkas mahasiswa baru sama berkas-berkas beasiswa ya Mbak? Iya. Nah, dari beasiswanya sendiri tuh gimana sih Mbak nyari-nyari atau kayak gimana? Kebetulan aku tahu beasiswa itu dari SMA. Jadi awal-awal SMA itu emang lumayan sering konsultasi sama BK. Sama BK itu terus diarahin kalau tentang ingin beasiswa, itu Kemendikbud ngadain beasiswa namanya beasiswa unggulan. Itu biasanya maba itu udah mulai bisa daftar, dan untuk yang periode tahun ini itu pendaftaran sudah dibuka dari Mei hingga akhir Juni. Berarti Mbak Bunga ini cari-cari info beasiswa dari konsul juga ke guru BK ya Mbak? Iya, benar. Nah, kalau boleh tahu Mbak Bunga ini masuk universitas pakai jalur apa ya? Pakai jalur SNBP. Pakai jalur SNBP, apa aja sih yang perlu disiapkan? Yang perlu disiapkan itu kemarin itu kan untuk SNBP sendiri yang dibutuhkan itu ada rapot semester 1 sampai semester 5. Lalu juga ada prestasi, itu pun prestasi sifatnya opsional. Jika punya prestasi bisa dicantumkan, jika tidak punya juga nggak apa-apa. Kebetulan untuk aku sendiri kemarin nyantumin beberapa prestasi, itu prestasinya tapi prestasi awal-awal pandemi, jadi masih online lombanya. Untuk yang offline sendiri itu belum sempat lomba waktu itu karena sibuk di percepatan itu sendiri. Oh, jadi Mbak Bunga masuk universitas mana dan jurusan apa ini? Universitas Indonesia, jurusan hukum. Jurusan hukum. Kenapa kok milih jurusan hukum? Karena yang pertama emang punya minat di bidang hukum, dan yang kedua hukum itu juga termasuk jurusan turun-temurun. Kebetulan nenek dan juga mamaku itu dari jurusan hukum. Oh, jadi berarti dari minat dan juga udah turun-temurun ya Iya. dari keluarga. Iya. Gimana sih perasaannya keluarga dan perasaan Mbak Bunga sendiri waktu keterima di Fakultas Hukum Universitas Indonesia? Yang pertama itu senang banget dan juga terharu karena UI itu merupakan suatu track record terbaru di keluarga, karena kebetulan keluarga itu kuliahnya sekitaran Jawa Timur aja. Jadi keluarga pastinya juga bangga karena
bisa nyampe di universitas nomor 1 di Indonesia. Tadi kan masuk universitas pakai jalur SNBP ya? Iya. Apa aja sih prestasi yang dicantumkan? Yang dicantumkan itu aku ada lomba sosiologi dan juga lomba PPKN. Lomba sosiologi dan lomba PPKN. Nah, tadi kan Mbaknya udah kasih tahu nih yang dicantumin untuk SNBP-nya ya. Iya. Itu ada lomba PPKN sama sosiologi. Nah, mungkin dari SD atau SMP nih Mbak ada pernah ikut lomba atau prestasi apa? Kebetulan waktu SD itu aku sebenarnya anak OSN IPA. OSN IPA. Iya. Terus waktu SMP sendiri itu aku pernah ikut lombanya di bidang non akademik yaitu PMR. Dulu ikutnya duta PMR di Ponorogo itu se-Jawa Bali, dapat juara harapan 2. Dapat juara harapan 2. Nah, tadi waktu SD ini kan ikut OSN IPA. Iya. Kan Mbaknya jurusan IPA SD. IPS. Kenapa kok pindah jurusan ini? Karena kebetulan waktu kelas 9 itu mikir jurusan untuk kuliah dulu karena pinginnya SMA itu linear sama jurusan kuliahnya. Nah, karena waktu itu udah netapin pinginnya hukum, jadi biar linear juga dan nggak belajar 2 kali, jadi milihnya IPS. Langsung milih IPS Iya, ya, biar langsung nggak milih belajar IPS. ulang. Nah, tadi waktu pembahasan tentang SNBP ini tadi Mbaknya mengungkit tentang percepatan Iya. PC ya. Jadi Mbak di semasa ini ikut percepatan ya? Iya. Kenapa kok memilih ikut masuk percepatan di SMA 1? Karena sebenarnya waktu SMP itu ngejar semasa tuh emang pengen masuk ke program percepatan ini. Pengen masuk ke program Karena pengen aja ngerasain gimana sih rasanya sekolah 2 tahun gitu. Kalau sistemnya percepatan itu kayak gimana sih Mbak? Sistemnya percepatan itu jadi kan cuma 2 tahun sekolahnya. Setiap tahunnya itu kita harus nempuh 3 semester dan guru pun juga punya target-target sendiri tentang kita harus nempuh berapa KD. Dan mungkin minusnya di percepatan itu liburannya kurang kali ya. Liburannya kurang. Karena liburan pun kita tetap ngerjain tugas atau formatif. Banyak tugasnya ya. Iya, Itu kan banyak. dukanya dari percepatan. Kalau sukanya dari percepatannya apa sih? Sukanya mungkin lama-lama bisa mengatur waktu dengan baik ya, belajar tentang time management juga gitu dari percepatan. Dan juga sibuk-sibuknya gimana caranya bisa balance tentang sekolah dan juga diri sendiri untuk bermain. Kalau waktu belajarnya Mbak ini gimana sih? Ada waktu belajar rutin atau mungkin kayak gimana? Waktu belajarnya itu biasanya dari jam 10 malam sampai jam setengah 12 atau jam 12 tergantung mood juga. Tergantung mood. Mbaknya nggak ikut bimbel atau yang lain-lain? Kebetulan ikut bimbel. Untuk bimbelnya sendiri itu dari pulang sekolah sampai maghrib biasanya. Untuk dari maghribnya sendiri sampai jam 9 itu waktu tenang, jadi dibuat istirahat. Jadi belajarnya dari jam 10 sampai ke atas ya? Iya, jam 10 ke atas. Jadi ngambil waktu belajarnya, ngambil waktu-waktu tenang, waktu-waktu Iya, orang waktu tidur gitu ya. Kalau tips belajar dari Mbak? Tips belajar yang pertama itu belajar tuh usahakan kita memahami, bukan menghafal. Yang pertama, karena kalau menghafal itu biasanya ingatannya jangka pendek. Iya, Kalau memahami itu bisa jangka panjang. bisa lebih paham Iya, juga. kecuali untuk rumus-rumus matematika mungkin itu untuk perlu Perlu menghafal. menghafal. Tapi kalau untuk pelajaran-pelajaran lain itu bisa dipahami aja. Yang kedua itu belajar jangan memaksakan. Kenapa belajar jangan memaksakan? Karena kalau capek itu jangan terlalu diforsir gitu. Iya. Karena kalau diforsir sendiri itu kita jadi nggak fokus belajarnya. Butuh Jadi, istirahat juga butuh ya. istirahat juga. Dan aku pun kadang kalau jenuh itu buka HP, justru Buka HP. buka HP, scroll TikTok kan anak muda sekarang Iya. gitu. Jadi juga nggak mau ketinggalan sama isu-isu anak muda sekarang di media sosial. Jadi tips belajar dari Mbak ini berarti harus memahami ya, Iya. nggak perlu menghafal. Iya. Menghafal pada beberapa pelajaran aja. Iya, pelajaran aja. Terus juga kasih jeda dalam waktu belajarnya. Itu bisa berguna juga sih buat kalian para Bizars yang lagi nerapin sistem belajar yang baik nih, bisa gunakan cara itu. Terus kalau misalnya Mbak ini masih tetap main nggak sih sama teman-temannya, kayak hangout bareng, nongkrong atau kayak gimana? Masih, bahkan lumayan terbilang masih sering main ya. Karena aku nggak pengen jenuh dalam sekolah aja, jadi juga pengen balance lah dalam diriku sendiri untuk enjoy, menikmati masa muda kan juga perlu. Jadi bahkan aku itu pada weekend itu memperkecil jadwal belajar, jadi aku gunanya lebih ke main.
Jadi bisa dibagi ya mana Iya. waktu belajar dan mana waktu mainnya. Kalau keseharian belajar itu kayak gimana Mbak? Keseharian belajarnya untuk mempersiapkan USP ini. Oh, kebetulan waktu USP itu sendiri, beberapa hari sebelum USP itu aku sakit, jadi nggak sempat mencicil tuh untuk USP itu sendiri. Waktu itu belajarnya pakai kebut semalam. Kebut semalam Iya. berarti terkendala sakit ya. Iya, terkendala sakit. Tapi dari terkendala sakit itu bisa dapat hasil terbaik loh, juara Iya, satu peringkat alhamdulillah. kelas Lumayan nggak IPS. nyangka juga. Terus kalau perasaannya Mbak bisa masuk universitas yang diinginkan tuh gimana sih Mbak? Seneng karena UI kan termasuk universitas nomor 1 di Indonesia. Lumayan gak nyangka bisa sampai sini, bisa sampai masuk UI juga. Perjuangannya dari awal SMA untuk tentang nilai dan juga prestasi akhirnya terbayarkan, dengan masuk UI itu tadi. Kalau sistemnya buat pendaftaran itu kayak gimana? Sistemnya itu untuk waktu itu yang pertama dari sekolah itu ada pengumuman paralelnya eligible. Jadi sekolah itu menyaring siapa-siapa yang masuk nominasi eligible dan juga diberitahu peringkat paralelnya berapa. Itu kemudian nanti dipetakan oleh sekolah untuk universitasnya. Kebetulan aku kemarin untuk program IPS eligible-nya itu paralel 1. Dan juga untuk pemetaannya itu kemarin awalnya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu pendaftaran ada 4. Tapi karena sekolah itu menerapkan sistem lelang, jadi di setiap lelang itu setiap siswa dan siswi eligible dikumpulkan, lalu diberi penerangan dan juga hal-hal terkait ketetapan bangku di situ dan universitas mana yang sekiranya dia bisa masuki. Akhirnya mungkin di situ diberi kesempatan berpikir kita dikasih iya. pilihan juga ya Mbak? Iya, sama sekolah. Jadi sama sekolah itu nggak hanya dibiarkan mendaftar sesukanya, tapi juga diarahkan agar lebih bisa terarah gitu ya? terarah gitu. Untuk aku juga awalnya pendaftar di FWI itu ada 4, tapi sampai yang di lelang terakhir tinggal aku aja. Tinggal Mbak sendiri. Itu Mbak ada perasaan mau pindah nggak sih? Waktu pindah jurusan atau kayak gimana? Sempat pengen pindah jurusan ke ilmu politik, tapi tetap di UI. Pengen pindah jurusan karena kebetulan untuk yang pendaftar FHUI yang 4 tadi itu, yang lain itu punya sertifikat yang mendukung banget nih buat jurusan hukum, dan lombanya kebetulan offline. Kalau aku kan tadi balik lagi nggak sempat karena percepatan itu tadi kan. Kebanyakan lomba online ya? Iya, kebanyakan lomba online, itu pun waktu awal-awal banget gitu. Terus sempat pengen pindah ke ilmu politik karena kebetulan dari mas saya sendiri itu nggak ada pesaingnya untuk ilmu politik itu sendiri. Tapi semakin kesini sama keluarga diarahin bahwa jurusan hukum itu prospek kerjanya lebih jelas dan lain-lain. Akhirnya tetap teguh pada pendirian. Kenapa alasan Mbak ini milih fakultas hukum di UI? Kenapa nggak di universitas lain gitu? Karena yang aku tahu fakultas hukum di UI itu fakultas tertua di Indonesia dan juga nggak diragukan lagi untuk pengajarnya, tenaga pendidiknya dan lain-lain, fasilitasnya juga. Dan UI kebetulan juga bagus gitu ya? mengeluarkan alumni-alumni, bahkan yang terbaru itu jadi menpora dari fakultas hukum UI itu sendiri. Sempat ada pikiran masuk universitas lain nggak sih Mbak? Sempat pengen masuk UGM tapi jurusan manajemen kebijakan publik di FISIP, tapi karena waktu itu sempat juga sholat istikharah, jadi pengen petunjuk mungkin yang mana yang lebih baik gitu ya? Kan menurut yang di atas, jadi kebetulan FHUI pilihan. Berarti Mbak sebelum ini juga berikhtiar ya? Iya, minta petunjuk kepada petunjuk. Akhirnya ditunjukkan untuk masuk ke Fakultas Hukum UI. Iya. Nah, yang terakhir nih Mbak, harapan dan motivasi buat adik kelas dan teman-teman Mbak nih yang bakal lanjut ke jenjang selanjutnya. Harapannya yang pasti semoga teman-teman dan juga adik kelas bisa bawa dan jaga nama semasa di kancah nasional maupun internasional. Kalau bisa, kalau sekarang kamu bangga sama seragammu, besok bawa seragammu bangga sama kamu. Wih, keren banget. Kalau untuk motivasinya? Motivasinya nggak ada yang nggak mungkin sih. Di dunia ini tuh nggak ada yang nggak mungkin selagi kita mau berusaha, bekerja keras dan juga berdoa, itu pasti sesuatu bisa tercapai. Dan jangan lupa minta restu orang tua. Bener banget. Ingat teman-teman, nggak ada yang nggak mungkin. Nah,
Juga semoga harapan yang disampaikan sama Mbak Bunga bisa terwujud ya dari kita semua. Terima kasih kepada Mbak Bunga yang udah bersedia hadir menjadi bintang tamu pada podcast kali ini. Dan juga terima kasih kepada para Bizars yang udah dengerin podcast ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa follow media sosial kita yaitu Action Semasa. Bye-bye!